Perkenalkan, nama aku Rizky Chandra Simamuran, NIM 114190111 dari blok 2 Praktikum SIL. Di sini saya akan menjelaskan pada acara 7, yaitu registrasi dan digitasi peta. Nah, untuk langkah pertama itu kita ke setting tools-nya terlebih dahulu. Nah, untuk tools yang kita gunakan itu dan dari bagian installed ini bisa kita checklist semua. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita ke raster untuk memasukkan peta yang ingin kita gunakan. Nah, itu ke geograph reference, kemudian kita input petanya sesuai di mana lokasi yang kita gunakan. Fungsil, laporan, lebih baru. Untuk peta yang kita gunakan di sini karena saya langsung untuk koordinat sistemnya bisa ke WGS 84 per UTM zone. Oke, sini udah timbul. Terus selanjutnya sebenarnya bisa kita setting untuk di bagian sini. Nih, untuk tempat save-nya bisa di Praktikum SIL acara baru yang modifikasi save ini. Bisa kita save, lalu load kikisnya down. Ini bisa kita ubah jadi ini, terus S. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita nambahkan titik koordinat pada daerah sini. Nah, ini bisa kita zoom. Ya. Untuk Y-nya dulu, Y-nya di sini ada 91, 92. Untuk north-nya. Kemudian untuk X-nya ini ada Nah, kemudian itu kita ke bagian pojok bawah, pojok kanan bawah, sama juga. Bisa kita untuk Y-nya itu 91. X-nya ada 4. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu bisa kita langsung ke sini, start aja. Tuh, referensinya udah successful ya. Nah, ini bisa kita langsung kita close saja. Nah, selanjutnya ini kita bikin layer baru. Kita ke layer, terus kita ke create layer. Untuk filenya itu kita SHP ya. Jadi ini seperti. Nah, untuk file name-nya bisa kita kasih nama batas. Kemudian untuk sistemnya ini tetap sistem, untuk geometry tab-nya polygon ya. Terus untuk koordinatnya sesuaiin sama peta yang kita gunakan awal tadi. Nah, sini networknya kita kasih. Terus kita add field-nya jangan lupa klik. Halo, oke ya. Di sini udah ada timbul batas administrasi. Ini kita layer saja. Untuk langkah selanjutnya itu kita membuat batas administrasinya. Untuk membuatnya itu kita bisa ke tool editing, terus pilih polygon. Itu kita batasinnya sesuai sama batasannya.
dengan ngikutin sisi-sisinya ini. Jadi sesuai petanya. Kemungkinan untuk batas administrasinya akan kayak gini, tinggal di klik kanan, terus untuk ID-nya ini kita kasih 1. Kan masih berwarna nih. Terus kita bisa ke properti, kita simbologi. Nah, untuk simbologi itu save-nya kita bisa jadi no brush. Untuk ketebalan pinggirnya juga bisa kita tebalin dikit ya. Untuk dari 3 kecamatan kita ambil tiap-tiap kelurahannya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita ke tugas lagi. Nah, ini kita save dulu. Nah, selanjutnya itu kita bagi 3 kelurahan ini jadi satu-satu tiap kelurahan. Nah, caranya itu kita ke edit. Nah, kita ke batas administrasi dulu. Terus editing. Terus kita edit. Nah, caranya kita split chart. Nah, cara splitnya itu dari luar ya. Ini bisa kita dari luar sini dulu. Selanjutnya kita membagi split lagi di bagian sini ya. Ini bisa kita save. Untuk langkah selanjutnya kita bisa ke administrasi lalu open attributable. Nah, di sini udah ada 3 ya. Ada tiap kecamatan. Ini kita ubah dulu. Nggak perlu diubah. Ini pertama ini kita masuk ke ya, terus kita jadi mungkin kita satu ya. 1, ini 2, ini 3. Selanjutnya ini kita ke untuk yang ini masuk ke kecamatan Sidomukti. Terus yang kedua ini masuk ke kecamatan Tingkir. Terus yang ketiga ini bisa kita update all.
Nah, untuk selanjutnya kita mengubah warnanya masing-masing ini ya. Nah, kita bisa ke properties, terus kita ke simbologi. Nah, untuk ininya kita pilih yang ke kategoris. Nah, untuk kolomnya itu kita kasih keterangan, terus klasifikasi. Sini ada 3, ada Agromulyo, Sidomukti, sama Tingkir. Nah, kita klik. Sebelumnya kita ubah dulu ya warnanya. Bisa warna hitam, terus warnanya mungkin kuning. Terus ininya solid. Oke, terus sudah bukti kita juga mungkin bisa warna oranye. Akhir kita jadi warna hijau. Solid juga. Oke. Oke. Bentar, ini masih klik atribut ya. Seperti ini. Lalu kita nah, setelah ini untuk selanjutnya kita tuh masih di properties ya. Di properties kita ke labels. Nah, di sini ada kita ke single labels. Nah, untuk label width-nya bisa kita ke keterangan. Itu untuk font-nya bisa kita ubah ke Times New Roman ya. Times New Roman, terus regular. Untuk size-nya 10 cukup. Poin, buff, lalu di apply, lalu di oke. Nah, di sini udah ada nama-namanya. Nah, untuk selanjutnya itu kita ngasih sampel jalan. Ini bisa kita ke hilangkan batas administrasinya dulu. Terus kita edit. Oh ya, layer. Create layer, terus create layer kita pilih yang SHP. Nah, di sini bisa kita terus untuk sistem ininya line, koordinat basis apa, keterangan, tulis, oke. Nah, lalu kita ke Google editing, tambahin jalan. Di sini ada jalan utama atau jalan arteri. Sini. Bentar. Bisa kita mundur sebentar. Bisa kita ulang. Lalu di sini juga ada jalan ferry. Ada jalan mungkin cukup jalannya segini, lalu kita ke properties, terus kita ke simbologi. Nah,
di simple line ini bisa kita ubah jadi warna merah ya, biar kelihatan merah. Lalu ketebalannya kita ini cukup, play. Oke. Ini ada warna merah, kita administrasi untuk jalan. Nah, untuk jalan tuh selanjutnya kita ke bagian psikologi ya. Bisa kita ke open attribute table. Nah, untuk attribute table itu ada 4 seperti sesuai di tadi. Untuk jalan arterinya itu ada 2. Ini ada jalan oke. Nah, ini bisa kita save. Bisa kita close, terus kita bagian property key, kita bagian ke labels. Nah, untuk di labels mungkin kita bisa single labels, terus ininya sesuai dengan keterangan. Terus ini times normal. Nggak perlu garis bawah. Kita di shadow attachment mungkin kita shadownya nggak perlu, buffernya kita nggak perlu. Nah, ini cukup, kurang 10, apply. Oke. Ada jalan utama, mungkin kita agak beda ini ya. Kita properti ke simbologi. Kategoris, terus kita columns. Klasifikasi untuk jalan utama, jalan lain mungkin kita tipisin aja, warnanya tetap warna merah. Bisa. Ukurannya untuk jalan ini, oke. Jalan utama bisa kita right line juga, ukurannya kita cobain. Kalau ada bayangan di sini. Mungkin ini bisa. Untuk langkah selanjutnya itu kita nentuin sungai ya. Terus untuk sungai bisa sama. Kita ke layers. Ini bisa kita ya bisa langsung layers saja. SHP. Ini kita bisa kasih sungai. Ini keterangan.
Kemudian ini jangan lupa geometri tipnya itu line, lalu ini, lalu oke. Sungai. Nah, sini sungainya kurang kelihatan. Ini sama semua ya, sungai irigasi seharusnya karena daerah ini persawahan. Bisa langsung kita ke tools, terus mungkin dari sini dulu. Cukup segini mungkin. Bisa kita lagi. Ini ada sungai yang lewat. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita ke bagian properties. Font attributable dulu. Kita bisa urutin ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini karena jenis sungainya sama. Ini ini 8. Oh, ini ada 7. Terus sini kita ubah jadi 7. Nah, sini. Ini sama semua. Kalau update out bisa error, terus bisa kita post. Setelah selanjutnya ke labels. Untuk di labels ini mungkin kita ubah warnanya saja ya. Labels nggak perlu kanan, terus kita ubah simbologinya dulu, simpolan. File. Untuk ketebalannya mungkin kita bisa ketebalannya oke, ini cukup ini. Kita nggak perlu simbol. Labelsnya nggak perlu. No labels. Oh, mungkin untuk jadinya seperti ini, sebentar. Kita administrasinya bisa kita timbulkan lagi. Untuk langkah selanjutnya itu kita memasukkan kontur. Nah, caranya itu bisa di sini, data, vektor, kemudian sistemnya, sistem, terus kita masukin data. Kita masukkan sesuai sama ini. Jadi sebentar. Untuk lalu add.
Ya, ini udah timbul konturnya ya. Ini ada kontur. Selanjutnya itu kita ngasih konturnya ini sesuai batas administrasi ya. Untuk caranya itu kita bisa ke vektor, kemudian bentar. Itu kita ke vektor, terus kita ke geoprocessing tools, clips. Nah, ini untuk kontur acara 2 sesuai ini. Terus kita batas administrasi. Untuk ininya, save-nya itu kita ke save to file ya. Untuk save to file-nya kita ke file yang mau kita simpan di mana. Fungsi Andi bisa kita kontur. Save. Ini bisa kita run ya. Udah klik. Bisa kita close. Terus untuk kontur yang bisa kita close. Ini ada konturnya. Selanjutnya itu kita bisa ke klip ini, kita ubah dulu namanya, layernya kontur. Terus ini kita ke open attribute table. Nah, table ini udah ada. Terus kita ke add fill ya. Untuk add fill. Dan ini belum toggle editing ya. Oh, di sini ada toggle editing. Terus kita bisa ke add fill ini. Di fill untuk namanya bisa Ika. Oh, oke. Untuk Ika ini bisa kita ke select attribute, terus ke kita ke fields and values ya. Nah, kita pilih elevation, terus kita ke operators. Nah, operators ini persen. Kita butuh kali ini kita pakai K12,5, jadi berarti kita 50 saja. 12,5 apa 6,5 kemudian. Ya, jadi di sini kemudian kita invert selection. Nah, di sini kemudian diganti angka 1. Kemudian update selected. Nah, terus kita ke ini invert selection, kita ganti 1. Selection ini bisa kita tulis, bisa. Untuk selanjutnya, setiap kita close, ini udah ada konturnya, ada ini bisa kita
Nah, untuk simbologi bisa kita lem. Nah, warnanya kita select kategori ya. Terus ini untuk kolomnya sesuai sama fashion. Klasifikasi. Okay. Simple plans. Elevation. Ya, elevation. Nah, ini sama orang aja. Kan? Oke. Bagian ini kita kembali. Baik. Udah kelihatan nih ada warna oranye. Terus kita bagian labels. Untuk labelsnya itu kita bisa ke single labels. Elevation. Ini ya, Times New Roman. Untuk labels ini kita bisa ke root based labeling, kita add field, terus bagian sini kita pilih first and value-nya kita ke IK, terus unique value, elevation, unique value, elevation dulu, terus kita dengan di 600 sama 65 ya. Ini bisa di mungkin kita close dulu. Kontur bisa kita ke table itu. Iya, IK-nya belum kita setting ya. Nah, ini untuk yang 250. Saya setting. Bisa kita save terus. Nah, ininya terus baru kita open up table, properti, simbologi, kategoris. Terus untuk kolomnya ini kita IK, kita baru IK.
Lalu klasifikasi, yes. Nah, ini bisa. Oh, ini orange. Nah, ukurannya. Oke, terus ini orange juga. Kita tebelin di apply. Lalu kita ke labels. Di labels ini kita pilih yang rules missing, terus add rules. Nah, ini kita langsung ke version value jika sama dengan ini 1. Oke. Nah, untuk teksnya ini jangan lupa ya, kita pilih yang Times New Roman. Kita untuk placement paralel online buffer. Oke, ini langsung kita apply. Ini udah ada perbedaan, lalu oke. Ini udah ada perbedaan, mungkin kita simbol lagi, kita timbul. Ini teksnya. Placementnya kita belum ya. Ke diri 600 label links. Property, terus ini kan untuk labelsnya ini name ya. Terus name udah ada tinggiannya, posisinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari proses acara 7 ini. Ada registrasi dan digitasi peta menggunakan aplikasi Kikis.
Untuk salah kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.